Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan respons yang berbeda. Firman Tuhan terambil dari Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Sikap atau respons yang diambil oleh seseorang ditentukan oleh cara pandang orang tersebut terhadap sesuatu yang dia respons. Ketika sebuah persoalan tumbuh di dalam sebuah keluarga, seorang suami berkata, "Tenang saja, kita pasti bisa melewatinya." Tetapi sebaliknya dengan sang istri yang berkata, "Mikir dong, apa yang terjadi ini melebihi batas yang sudah kita rencanakan. Kok malah tenang?" Kalau kita perhatikan, hal seperti ini tidak hanya terjadi dalam lingkup kehidupan berkeluarga, tetapi juga terjadi di lingkup yang lebih besar, yaitu di masyarakat, bahkan juga di bangsa dan negara. Ketika permasalahan terjadi, ada tokoh bangsa yang tetap optimis, selalu bersemangat untuk menghadapi masa depan bangsa. Sementara itu, tokoh bangsa yang lain terlihat pesimis. Kita bisa melihat hal yang sama terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian. Ada 12 orang yang dipilih oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Ke-12 pengintai itu sama-sama melihat tanah perjanjian. Dikatakan di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 bahwa mereka menceritakan kepada Musa setelah mereka sudah masuk ke negeri kemana Musa menyuruh mereka. Mereka pun menceritakan bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya sambil membawa hasil dari negeri tersebut. Perhatikan bahwa mereka membeberkan atau memberikan informasi yang cukup lengkap. Mereka tidak berbohong. Mereka memberitahu apa saja yang mereka lihat di tanah perjanjian tersebut. Namun, perhatikan 10 pengintai menjelaskan bahwa bangsa yang diam di tanah perjanjian itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, bahkan keturunan Enak, yaitu para raksasa, itu juga mereka lihat di sana. Nampaknya ini memberi petunjuk bahwa ke-10 pengintai itu pesimis. Dengan meminjam bahasa kita, ke-10 pengintai itu berkata, "Memang sih tanah itu baik dan subur, tetapi ada masalah besar yang harus kita hadapi untuk bisa memasuki tanah tersebut." Tetapi Kaleb menyangga cara pandang mereka dengan menegaskan bahwa bangsa Israel harus maju untuk menduduki negeri tersebut, sebab Kaleb yakin bahwa bangsa Israel mampu mengalahkannya. Menarik bahwa orang-orang pesimis itu kembali menentangnya. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Yang dilihat dan dirasakan sama, tetapi mengapa mereka berbeda? Karena beda fokus. 10 pengintai fokus pada masalah yang dihadapi, tetapi Kaleb dan Yosua fokus pada janji dan kekuatan Tuhan. Yang fokus pada masalah menjadi lupa pada janji dan kekuatan Tuhan. Seperti apa cara pandang kita melihat masalah yang menghadang langkah kehidupan kita? Kalau kita melihat masalah begitu besar dan menakutkan, maka kita akan berhenti melangkah. Bahkan kita akan putus asa. Oleh sebab itu, mari kita fokus pada janji Tuhan, sehingga masalah akan nampak kecil dan kita bersemangat untuk mengatasinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku ingin fokus pada janji-Mu untuk masa depanku,
sehingga aku tidak pesimis ketika masalah menghadang langkahku. Kuatkan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Dia hingga nyata pada yang hampir mati, pada orang yang dahaga air hidup diberi. Hati yang rendah dan suci Tuhan lihat dan terima. Orang buta dalam hati dapat lihat darahnya. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat dia yang mulia, anak Allah yang tinggi, di dalam kecintaannya orang dosa disuci. Kabarkan kematiannya, Tuhan berkemurahan. Padanya adalah kuasa untuk beri keselamatan. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Angkat dia dalam doa, pujikanlah namanya. Masyurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia. Tidak akan seperti dia yang menghapus dosamu. Sembah